banyak masih tanda-tanda akhir zaman menjelang hantaman meteor yang belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah dibebaskannya Masjidil Aqsa. Kemudian diumumkan di situ berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Walaupun belum ala minhajin nubuwah, tapi telah didirikan khilafah Islamiyah. Seperti dalam hadis Sahih Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz ibnu Jabal, berkata kepada Muadz ibnu Jabal berkaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman dari musuh-musuh Allah dan musuh kita semua. Juga kepada Ibnu Hawalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga bahwa nanti Masjidil Aqsa dibebaskan kembali di akhir zaman. Kemudian saat itu engkau hijrah ke situ. Nabi mengatakan ini di Madinatul Munawwarah. Dari Madinah ke Masjidil Aqsa sangat memungkinkan buat hijrah. Tapi bagi kita orang Indonesia tentu tidak gampang hijrah ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Prosesnya panjang. Apalagi kebanyakan kita rata-rata tidak pandai berbahasa Arab, tidak mengerti karakter Arab, dan tidak tahu seluk-beluk Arab, dan banyak juga tidak punya dana. Tapi sekali lagi kalau dari Madinah masih bisa. Hatta jalan kaki pun bisa dari Madinatul Munawwarah menuju ke Palestina. Beda dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi itu yang pertama ya. Arah-arah kepada sana itu dengan izin Allah sudah nampak dan sangat dekat. Insya Allah Ta'ala kita dalam tahun-tahun berikut ini, mungkin tahun ini banyak diberi kejutan oleh Allah. Kejutan yang menggembirakan untuk Islam, insya Allah. Tahun ini, insya Allah kita akan banyak mendapatkan kejutan yang menggembirakan. Contohnya dengan corona ini saja, tidak sedikit kejutan gembira yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa itu? Seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini lumpuh seluruhnya. Lumpuhnya tidak bisa dipulihkan dalam sebulan 2 bulan. Dipulihkan bertahun-tahun, 2 atau 3 tahun paling cepat baru bisa pulih kembali. Amerika sekarang sudah mengajukan penjualan obligasi kembali, atau obligasi surat utang. Surat utang berapa banyak jumlahnya? Adalah sebanyak 54.300 triliun rupiah uang kita. Kalian tahu berapa nolnya tuh? Berapa nolnya? Itu kalau diisi diketik di HP kita tuh nggak muat nolnya tuh. Kalau dibelikan kerupuk tenggelam Sumatera nih. Banyaknya angka 54.300 triliun itu. Ternyata negara sebegitu jaya seperti Amerika sudah membangkrutkan hari ini lebih dari 500.000 milioner di Amerika. Bangkrut, tutup gulung tikar perusahaan-perusahaan mereka. 500.000 hanya dalam 2 bulan selesai oleh Allah. Bukan 1-2 orang, 1.000-2 orang, 1.000-2.000 orang, tapi 500.000. 500.000 itu jumlah yang bukan sedikit. Bangkrut seluruhnya. Angka pengangguran di Amerika Serikat melonjak dengan tajam. Sampai di angka 26 juta menjadi pengangguran hanya dalam 2 bulan. Yang terinfeksi positif corona hari ini sudah melampaui angka 1 juta orang manusia di Amerika. Dan yang mati meregang nyawa hanya dalam 2 bulan melebihi perang dunia kedua, yaitu sudah 80.000 manusia mati di Amerika Serikat. Itu baru Amerika. Urutan berikutnya adalah Italia, urutan berikutnya adalah Spanyol, urutan berikutnya adalah Inggris, kemudian Prancis, kemudian Jerman, dan sekarang Rusia. Negara yang hebat sekelas Rusia dengan militernya yang sangat canggih, tidak pelak juga menderita dan sakarat kejang-kejang. Israel yang katanya paling hebat di dunia dan paling pintar juga menuju sakaratul maut. Seluruh negara di muka bumi ini mengalami kehancuran. Militer satu kapal induk terjangkiti jumlahnya 1.000 orang, 5.000-an orang. Maka ini benar-benar tentara Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman diberi oleh Allah ujian sebagai rahmat, ya, ujian sebagai penghapus dosa. Untuk diuji bagaimana? Apakah orang ini istiqomah, apakah orang ini sabar? Tapi bagi yang lain dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kabar gembira tentunya. Ini kabar gembira bagi Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira berikutnya. Bila memang terjadi nanti hantaman meteor, tidak harus di dalam bulan Ramadan. Bila terjadi hantaman meteor apapun bentuknya dan ini bisa melumpuhkan teknologi, maka meteor yang melumpuhkan teknologi ini akan menjadikan umat Islam bisa berimbang dengan orang kafir. Dalam artian apa? Kita betul-betul mengandalkan full body contact. Tangan kosong lawan tangan kosong, ya, pedang lawan pedang, baru berimbang. Kalau sekarang perangnya perang pengecut. Kirim drone tanpa pesawat tanpa awak, ya kan? Lalu meledakkan dengan drone, ya pakai satelit segala macamnya. Ya, yang menguasai teknologi lah yang akan mengungguli peperangan. Itu pun ketika diadu perang nyata, mereka juga keok kok. Amerika keok habis memalukan di Afghanistan. Sebelumnya Uni Soviet sebagai beruang merah penguasa bumi sebelah timur juga hancur berkeping-keping oleh pasukan mujahidin Chechnya. Bukan Chechnya yang menghancurkan Uni Soviet,
Yang menghancurkan tetap adalah mereka kan berperang dulu dengan Emirat Islamiyah Taliban. Ya, kemudian kita juga mengikuti bagaimana Amerika kerjasama dengan NATO-nya, dengan PBB-nya, mencoba mengobrak-abrik kekuatan yang ada di Emirat Islamiyah. Itu juga pura-pura. Padahal apa yang dimiliki oleh Emirat Islamiyah Taliban kecuali hanyalah Allah. Sekarang para mujahidin yang ada di Suriah juga, termasuk yang ada di Palestina, ya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam ini, sampai hari ini orang yang katanya teknologinya terhebat di dunia sekelas Israel tak mampu ya untuk berhadapan dengan mujahidin di sana. Bagaimana kalau seandainya teknologi dimusnahkan oleh Allah? Tambah jadi. Karena orang Islam itu adalah ksatria, orang Islam itu adalah pejantan asli, orang Islam itu adalah singa. Kalau tangan kosong, jangan tangan kosong sekali lagi. Sedangkan dunia modern sekarang ini dengan teknologi yang maha canggih, berhadapan dengan mujahidin keok semuanya. Bagaimana dengan tangan kosong? Masih ingat Ali bin Abi Thalib dengan tangan kosong? Bagaimana si raksasa yang paling ditakuti se-Arab dibelah dua badan oleh Ali bin Abi Thalib ketika adu tanding. Bagaimana kemampuan para sahabat-sahabat? Tidak ada negeri yang mereka masuki yang tidak ditaklukkan. Tidak ada negara yang ditempuh kecuali bertekuk lutut. Tidak ada panglima-panglima perang terhebat dengan pasukan terkuat kecuali porak-poranda berhadapan dengan para mujahidin. Dan ini akhir zaman akan terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikh sejarah akan kembali berulang. Kabar gembira berikutnya yang akan Allah berikan kepada umat Islam insya-Allah taala. Kegembiraan kedua yang akan Allah berikan kepada kita insya-Allah taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan munculkan gunung emas. Di mana muncul gunung emas? Di perut bumi Irak. Ya. Di perut bumi Irak akan keluar gunung emas. Apa yang terjadi di bumi Irak? Kabar gembiranya di mana? Kan Nabi tidak membolehkan kita berperang ke sana. Nabi mengatakan nanti seluruh lelaki dari muka bumi ini akan datang membawa senjata-senjata mereka ke sana dan berperang di situ merebutkan gunung emas. Gunung emas ini nggak boleh diterjemahkan yang lain-lain. Memang benar-benar emas. Memang benar-benar emas. George Walker Bush laknatullah alaih ini pernah berpidato di depan Gedung Putih bahwa satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan nanti berkat suatu goncangan atau beberapa benturan yang menjadikan gunung ini muncul ke permukaan. Dan ini menyebabkan manusia di muka bumi miliar habis. Dan mereka datang dengan nafsu mereka untuk berperang ke sana. Nabi mengatakan jangan. Umat Islam tidak boleh pergi ke sana untuk merebutkan emas karena tidak seorang pun akan mendapatkannya. Siapa yang mendapatkan gunung emas ini nanti? Di mana letak kabar gembiranya? Anda bisa mencoba? Di mana letak kabar gembiranya dengan munculnya gunung emas ini? Nah, itu jawaban yang sangat tepat. Tapi yang pertama kali dulu, mereka berbunuh-bunuhan sesama mereka dulu. Itu yang kabar gembiranya. Mereka habiskan semua energi mereka, semua SDM mereka, semua tentara mereka, berbunuh-bunuhan sesama mereka. Umat Islam jangan ikut-ikutan. Nanti kata Rasulullah dalam setiap 100 orang yang perang, 1 orang cuma yang tersisa hidup. 99-nya mati. Betapa banyaknya kafirun-kafirun itu mati sesama mereka dalam rangka perebutan emas. Lah emas itu akan jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Inilah yang akan memakmurkan manusia di muka bumi nanti. Ditambah dengan Allah akan munculkan kekayaan-kekayaan dari muka bumi ke permukaan untuk dinikmati oleh manusia. Di fase kelima nanti, bahwa kita benar-benar hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada penjahat, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada bencana alam, tidak ada kelaparan, tidak ada panas, tidak ada sesuatu apapun, dan tidak ada juga orang miskin.